Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita bertemu kembali, yaitu dalam membahas materi tentang persamaan dasar akuntansi. Materi ini adalah materi bagi pemula yang ingin membahas tentang atau ingin mempelajari lebih dalam tentang akuntansi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Selamat menikmati. Rumus dari persamaan dasar akuntansi adalah H sama dengan U plus M, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Atau dengan kata lain, harta biasa disebut dengan aset, utang biasa disebut dengan kewajiban, dan modal biasa disebut dengan ekuitas. Ini persamaan yang utama dalam persamaan dasar akuntansi. Kemudian, modal sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain yaitu ada 4 yang mempengaruhi terhadap modal atau ekuitas. 1. Investasi itu akan menambah modal. Yang kedua adalah pendapatan juga menambah modal. Kemudian yang ketiga, pengambilan untuk kepentingan pribadi atau yang disebut dengan prive itu mengurangi modal. Dan yang keempat adalah pengeluaran biaya-biaya atau beban-beban itu mengurangi modal. Sehingga nantinya rumus ini akan menjadi lebih lengkap menjadi H sama dengan U plus M ini plus pendapatan dan dikurangi dengan beban. Sementara yang kita pakai adalah yang ini dulu. H sama dengan U plus M, kemudian M-nya atau modal atau ekuitas ini dipengaruhi oleh investasi, pendapatan, prive, dan beban. Dalam menyusun persamaan dasar akuntansi, yang kita pentingkan terlebih dahulu adalah membuat kolomnya, menyiapkan kolomnya. Kolom apa sajakah yang dibutuhkan untuk memasukkan atau menyusun persamaan dasar akuntansi. Kita lihat. Pertama yang kita tuliskan adalah outline-nya dulu atau headline-nya. Oke. Nih, yaitu nama perusahaannya misalnya Salon Mobil Garasi. Nama yang akan kita buat adalah judulnya persamaan dasar akuntansi dan bulan apa dibuatnya persamaan dasar akuntansi tersebut. Kemudian yang penting lagi membuat kolom ini. Nah, kolom ini dibuat berdasarkan kebutuhan transaksi-transaksi yang akan dimasukkan ke sini. Yang utama, yang pertama yang perlu kita buat adalah tanggal. Jelas ya? Kemudian rumus dari persamaan akuntansi ini. Persamaan dasar akuntansi rumusnya adalah H sama dengan U plus M. Kita masukkan H sama dengan U plus M. Nih. Nah, ini kelompok besar. Kemudian, selain ini, maka harta itu terdiri dari apa saja. Ya, jadi harta sebelah kiri, utang dan modal sebelah kanan. Saya tambahi Wahyu ini adalah Salon Mobil Garasi ini adalah pemiliknya Tuan Wahyu. Oke. Kolom harta misal yang kita butuhkan, itu boleh berubah ini. Boleh lebih banyak lagi. Yang pertama,
kas. Yang kedua piutang usaha atau piutang. Ketiga adalah perlengkapan. Yang berikutnya adalah sewa dibayar di muka. Dan terakhir adalah peralatan. Ini adalah kelompok harta. Sedangkan yang termasuk kelompok utang yaitu antara lain utang usaha. Kami ulang, utang usaha, dan yang kedua adalah utang bank. Ini kelompok utang. Sedangkan kelompok modal adalah modal wahyu itu sendiri. Nah, modal wahyu. Mungkin ini mestinya tidak ada wahyunya, saya del aja. Oke, jadilah seperti ini. Untuk lebih afdolnya, maka di sini akan diberikan yang disebut dengan keterangan. Untuk apa? Keterangan ini diperlukan untuk menjelaskan modal. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, keterangan ini digunakan untuk menjelaskan modal, yaitu investasi, pendapatan, prive atau pengambilan uang untuk kepentingan pribadi, dan beban. Ini untuk menjelaskan di sisi keterangan. Oke, kita lanjut. Setelah kita buat akun-akunnya seperti ini, persamaan dasar akuntansinya, maka selanjutnya kita lihat transaksi-transaksi yang kita butuhkan berikut ini. Contoh dari transaksi-transaksinya antara lain pertama, yaitu perintahnya susunlah transaksi-transaksi di bawah ini ke format persamaan dasar akuntansi. Nah, pertama yang kita butuhkan adalah kita lihat transaksinya. Tahun 2020, Januari tanggal 1, Tuan Wahyu membuka usaha salon mobil garasi dengan menyetor uang ke perusahaan 120 juta sebagai modal awal. Bagaimana kita masukkan? Yaitu seperti tadi, salon mobil garasi sudah kita tulis Januari tahun 2020. Kemudian modalnya adalah modal Wahyu karena pemiliknya namanya Tuan Wahyu. Kemudian kita masukkan transaksinya. Januari tanggal 1 itu Tuan Wahyu menyetor uang ke perusahaan sebesar 120 sebagai modal awal. Berarti transaksinya adalah tanggal 1 Januari, ya. Kemudian menyetorkan uang itu berarti kas adalah di debit atau kas bertambah senilai 120 juta. Yang perlu kita perhatikan bahwa ini harus seimbang. Kalau di sini dikasih 120 juta, maka pengimbangnya di sebelah mana? Karena menyetor modal, maka yang diseimbangkan adalah di modal Wahyu. Nah, jadilah ini di kas bertambah 120 juta, modal Wahyu bertambah 120 juta. Karena ini posisinya di modal, nah, maka keterangannya dikasih, yaitu investasi sebagai modal awal. Kita lanjut transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi yang kedua.
Tanggal 2 Januari Tuan Wahyu menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha sebesar 60 juta selama 3 tahun. Pertanyaannya untuk menganalisis ini adalah yang pertama, karena ini mengeluarkan uang, jadi yang pertama adalah kas berkurang. Sebaliknya, karena namanya menyewa sebuah ruko dan sewanya ini dibayar di depan, dengan kata lain sebelum ditempati, maka yang bertambah di sini adalah sewa dibayar di muka, karena nyewanya di muka sebelum ditempati. Transaksinya itu seperti ini. Tanggal 2, kita lihat. Mengeluarkan uang, berarti kasnya berkurang sebanyak 60 juta. Kemudian untuk apa? Untuk menyewa ruangan, ruko, ya, bukan ruangan, maaf, menyewa ruko selama 3 tahun. Maka dicatatlah di sini. Nah, ini berkurang kas min 60 juta, sewa dibayar di muka bertambah 60 juta. Oke. Setelah 2 transaksi ini kita masukkan, maka langkah berikutnya adalah menghitung dari masing-masing transaksi ini. Nih. Ini dihitung. Caranya bagaimana? 120 juta min 60 juta sama dengan 60 juta. Ya. Kemudian ini tidak ada. Ya. Yang 2 ini tidak ada. Kemudian sewa dibayar di mukanya sebesar 60 juta. Sedangkan yang lain ini, 3 ini juga masih belum ada, masih 0. Dan modal Wahyunya tercatat sebesar 120 juta. Oke. Ini kurangi 60 juta ketemu 60 juta. Ini 0, ini 0. Sewa dibayar di muka 60 juta, peralatan 0, utang usaha 0, utang bank 0, dan modal Wahyu 120 juta, di sini 120 juta. Mudah ya? Oke, kita lanjut. Transaksi berikutnya adalah tanggal 3 Januari dibeli peralatan sebesar 47 juta secara kredit. Apa yang dibeli? Peralatan. Bagaimana caranya? Secara kredit. Berarti ada uang yang keluar ataukah belum? Berarti belum ada uang yang keluar karena secara kredit. Oke, kita masukkan transaksinya. Tanggalnya tanggal 3 Januari. Oke. Kemudian karena tidak ada uang yang dikeluarkan, maka kasnya tidak ada. Ya. Yang dibeli apa? Yang dibeli adalah peralatan. Nah, kita masukkan peralatannya bertambah sebanyak 47 juta. Secara apa? Secara kredit. Berarti muncul apa? Muncul utang usaha. Berapa utang usahanya bertambah? 47 juta. Udah selesai kan imbang. Sebelah harta 47 juta, sebelah kanan utang 47 juta. Ini batasnya itu yang saya kuning ini. Harta sama dengan utang plus modal. Oke. Seperti halnya kasus yang ini, maka ini juga dijumlahkan. Maka jumlahnya sebesar ini. Ya. 60 juta ini. Kemudian ini belum ada. Yang ini 60 juta. Kita turunkan nih 47 juta yang baru saja. Ini juga 47 juta. Ini juga 120
juta. Kita yakinkan bahwa sebelah kiri ini akan sama sebelah kanan. Ya. Kita lihat yang sebelah kanan nilainya 167 juta. Yang sebelah kiri nilainya juga sama 167 juta, tetap seimbang. Kita lanjut transaksi berikutnya, yaitu tanggal 4. Diberi perlengkapan tunai untuk menunjang kelancaran usahanya senilai 11 juta. Yang dibeli apa? Perlengkapan tunai, atau pernyataannya saya balik. Yang dikeluarkan apa? Adalah uang tunai senilai 11 juta. Nah, 11 juta tanggal berapa tadi? Tanggal 4 kalau nggak salah ya. Tanggal 4 dikeluarkan uang 11 juta. Pertanyaan kemudian, 11 juta dikeluarkan ini untuk apa? Yaitu untuk beli peralatan. Nah, nih. Dan sehingga setelah ini kita tulis, maka harus kita jumlahkan. Jumlahnya langsung aja ini 60 juta min 11 juta ketemu 49 juta, ini tetap 60 juta. Yang ini tambah ini 58 juta, ini 47 juta, dan ini 120 juta. Perlu kita cek bahwa ini pun demikian. Sebelah debit akan, maaf saya ulang, kebiasaan jurnal saya, sebelah kiri atau kelompok harta akan sama dengan kelompok utang dan modal. Kita lanjutkan, yaitu transaksi yang tanggal 5. Salon mobil garasi menerima pendapatan jasa atas, saya ulang, menerima pendapatan atas jasa bengkel sebesar 6 juta. Berarti yang diterima apa? Uang. Nilainya berapa? 6 juta. Ya, 6 juta yang diterima uangnya. Nah, dari uang 6 juta ini diterima dari mana? Nah, dari hasil usaha. Hasil usahanya apa? Jasa bengkel. Tuh, jadi memperoleh pendapatan atas jasa bengkel. Nilainya berapa? 6 juta. Ingat, kalau pendapatan tadi sudah saya jelaskan, pendapatan menambah modal. Ini, ingat ya. Tuh. Sehingga demikian. Yaitu modal bertambah. Lihat. Ya. Dari mana modal bertambah? Karena memperoleh pendapatan jasa. Ini kita tuliskan. Jadi cirinya, kalau di modal ini ada angkanya, maka keterangan akan diisi. Ya. Nih. Contoh yang kedua seperti ini. Nih. Nah, bisa dipahami ya. Yang terakhir yaitu kita masukkan lagi transaksinya. Dibayar biaya listrik tanggal 6 Januari ya. Dibayar biaya listrik dan telepon sebesar Rp750.000. Maka angka ini akan dimasukkan, yaitu kasnya berkurang. Mohon maaf, ada yang lupa. Ini kita isi dulu ya. Bentar. Nah, kita lanjut. Yaitu tanggal 6. Tanggal 6 adalah kasnya berkurang. Ya. Berapa tadi nilainya? Rp750.000. Kasnya berkurang Rp750.000. Untuk apa Rp750.000 itu?
untuk membayar beban listrik dan telepon. Nah, beban seperti yang saya katakan tadi, beban itu mengurangi modal, sehingga angka min 750.000 ini untuk apa? Yaitu untuk membayar beban. Berarti beban bertambah, dengan kata lain modal berkurang. Tuh. Nah, sehingga nilainya 750.000 ini kita kasih keterangan beban listrik dan telepon. Jangan lupa dijumlahkan seperti biasa. Tuh. Jadi dijumlahkan itu maksudnya adalah untuk mencari keseimbangannya. Apakah yang sebelah harta akan sama dengan utang dan modal. Setiap dua transaksi satu jumlah. Ini juga jumlahnya di bawahnya. Ini juga gabungan ini dijumlahkan di bawahnya. Gabungan ini juga dijumlahkan di bawahnya. Dan seterusnya sampai terakhir. Nah, untuk mengetahui apakah ini seimbang atau tidak, bisa kita lihat. Nah, coba saya kasih ini. Sekarang kita cek kebenarannya. Apakah sudah betul atau belum seimbang? Maka kita cek. Ini kita jumlah 172.250.000. Sedangkan yang ini juga kita jumlah. Hasilnya kita lihat 172.250. Maka antara sisi kiri harta dan hutang modal ini jumlahnya seimbang. Berarti ini sudah benar. Bisa Anda coba di rumah dengan materi-materi untuk persamaan dasar akuntansi dengan contoh soal yang lain. Saya yakin insya Allah Anda pasti bisa. Demikian penjelasan kami yang sekelumit ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan mudah-mudahan kegiatan ini tetap bisa berlangsung seterusnya. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.